Assalamualaikum teman-teman, Nam Raudah. Ustazah doakan semoga antum di rumah dalam keadaan sehat walafiat, masih dalam kondisi semangat walaupun dalam kondisi curah hujan yang cukup sering dan cukup tinggi. Oke teman-teman, pagi ini kita akan mempelajari mengenai komponen-komponen rangkaian listrik. Untuk itu, sebelum kita mulai pembahasannya, teman-teman jangan lupa baca doa sebelum belajar dulu ya. Kemudian luruskan niatnya. Semoga apa yang Ustazah jelaskan ini bisa antum cerna dengan baik, bisa antum aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita mulai ya. Komponen-komponen rangkaian listrik. Teman-teman tahu ya kalau listrik itu di mana saja teman-teman lihat. Oke, di rumah ya pastinya. Apa saja yang menggunakan arus listrik teman-teman? Ada lampu, ada kulkas, ada kipas angin, ada laptop. Oh, yang teman-teman pegang itu juga pakai listrik apa? HP untuk mencas ya. Oke, lanjut ya teman-teman. Rangkaian listrik adalah hubungan sumber listrik dengan alat-alat listrik lainnya yang mempunyai fungsi tertentu. Itu rangkaian listrik. Oke, berdasarkan susunannya, rangkaian listrik terbagi 3. Yang pertama itu rangkaian listrik seri. Yang kedua, rangkaian listrik paralel. Dan yang ketiga itu rangkaian listrik campuran. Berarti campuran antara seri dan paralel. Susunan komponen-komponen di dalam suatu rangkaian listrik akan dialiri oleh arus listrik jika memenuhi syarat. Syaratnya ada 3. Pertama, memiliki sumber tegangan untuk membuat arus mengalir. Kedua, memiliki hambatan listrik. Yang ketiga, berupa rangkaian tertutup. Selanjutnya, kita akan melihat komponen-komponen rangkaian listrik. Oke, coba ini gambar apa teman-teman? Ya, benar ya. Ini gambar sebuah senter. Kalau antum sekolah malam, pasti pernah menggunakan senter. Kalau mati lampu atau antum pergi ke tempat gelap, pasti menggunakan senter. Ini merupakan senter. Kemudian, senter ini kalau kita buka atau kalau kita otak-atik, ada beberapa komponen di dalamnya. Ya, ada apa ini? Gambar sebelah sini. Oke, terlihat ya beberapa, ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 penyusunnya kurang lebih. Termasuk cangkang penutupnya yang berwarna kuning. Oke, teman-teman, ternyata komponen-komponen listrik itu terdiri atas baterai. Pertama baterai ya. Baterai berfungsi sebagai sumber energi. Terdapat kutub positif dan kutub negatif pada baterai. Dan letaknya kutub positif dan kutub negatif ini harus berpisah ya, supaya arusnya mengalir. Kemudian ada lagi kabel atau lempeng logam. Fungsinya ini untuk mengalirkan arus listrik dari baterai hingga mencapai lampu. Kemudian dudukan lampu. Dudukan lampu untuk mengaitkan tembaga pada kabel sehingga arus listrik akan mencapai filamen pada bagian lampu. Kemudian ada lagi saklar teman-teman. Fungsi saklar adalah untuk menghidup dan mematikan. Kemudian ada lampunya. Fungsi lampu ini untuk menunjukkan adanya arus listrik yang mengalir di dalam rangkaian listrik saat saklar dinyalakan. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Oke teman-teman, gambar yang awal tadi kalau kita lihat, kalau kita teli satu-satu, nih teman-teman bisa tengok ya, ini baterainya, dan ini dudukan lampunya, ini lampunya, kemudian ada lempengan logamnya, kemudian ada warna hitam itu saklarnya. Coba teman-teman perhatikan baik-baik dulu, perhatikan baik-baik ya, agar teman-teman paham. Kalau antum teman-teman punya senter di rumah, boleh dibuka senternya. Dibuka senternya di rumah, coba cari yang bagian senter teman-teman yang di rumah itu yang sesuai dengan gambar yang Ustazah perlihatkan ini. Coba tengok ya yang punya senter di rumah, boleh dibuka senternya. Coba
Teman-teman cari komponen-komponen listrik yang sesuai dengan gambar ustazah ini. Kalau teman-teman menemukan, boleh nanti difoto kirim ke ustazah. Kirim ke ustazah, ustazah Ana menemukan komponen-komponen listrik yang ustazah maksud. Boleh ya? Ustazah tunggu kalau antum punya senter di rumah. Oke, kita coba melihat satu rangkaian ya teman-teman. Yang pertama kita lihat pada pertemuan ini adalah rangkaian seri. Jadi teman-teman, pada rangkaian seri itu arus listrik di dalam rangkaian mengalir tanpa melalui cabang. Jadi dia tidak ada cabang ya teman-teman. Arus listrik yang mengalir melalui salah satu alat listrik di dalam rangkaian juga akan mengalir melalui alat listrik lain di dalam rangkaian tersebut. Rangkaian seri biasanya terdapat pada lampu senter sesuai dengan senter yang kita buka tadi. Itu merupakan salah satu contoh rangkaian seri. Kemudian pada rangkaian seri, baterai dan lampu diletakkan sejajar. Arus listrik yang mengalir pada rangkaian seri hanya berada satu aliran kabel yang menghubungkan semua lampu. Jadi dia tidak ada cabang. Namanya saja seri, jadi dia satu aliran kabel yang menghubungkan semua lampu. Jadi, oleh karena itu teman-teman, jika terdapat lebih dari satu lampu pada rangkaian seri, maka jika satu lampu dibuka atau alirannya diputus, maka semua lampu akan mati. Karena dia satu kabel tadi ya, jadi kalau satu lampunya diputus atau kabelnya dibuka, berarti semua lampunya akan mati. Oke, kita coba susun ya. Coba teman-teman sediakan, kalau punya ya, kita sediakan lampu pijar, lampu kecil-kecil itu loh, 2 buah, dudukan lampunya juga 2 buah, kabel, 2 buah baterai, dan sebuah saklar. Kemudian bahan-bahan tadi kita susun seperti gambar ustazah di sini. Ada saklarnya on off, kemudian ada baterainya, kemudian 2 buah lampu pijar dan ada kabelnya. Oke, setelah rangkaian tersebut selesai, kita coba menekan saklarnya. Hal ini dilakukan untuk menguji apakah kedua lampu pada rangkaian listrik tersebut menyala atau tidak. Jika lampu tidak dapat menyala, rangkaiannya kita perbaiki. Kita buat kembali. Mungkin kabelnya kurang pas atau lampunya memang putus. Kita coba ya. Kemudian untuk mencobanya, yang selanjutnya kita tekan tombol pada saklar untuk mematikan lampu. Itu yang teman-teman untuk membuat rangkaian seri. Oke teman-teman, mungkin itu video pembelajaran dari ustazah pada pagi hari ini. Teman-teman, sebenarnya untuk membuat rangkaian seri itu kita baiknya praktek ya. Semoga di pertemuan berikutnya ustazah bisa menayangkan video dengan menggunakan bahan-bahan praktikum yang nyata. Dengan menggunakan bahan praktikum yang nyata sehingga teman-teman bisa melihat lebih jelas lagi. Untuk sementara itu dulu ya. Silakan teman-teman kerjakan latihan yang ustazah kirim di bawah ini. Semangat teman-teman, selalu jadi anak soleh untuk ayah bundanya di rumah. Assalamualaikum.